Ada berita hangat dari media nasional yang bisa kita cermati di hari ini, gitu, ya. Jadi keputusan DPR untuk membentuk panitia khusus atau pansus rancangan undang-undang ibu kota negara dianggap melanggar tata tertib DPR. Namun pelanggaran itu kemudian disikapi oleh DPR dengan mengubah tata tertib agar sesuai dengan keputusan yang diambil. Hal ini terlihat dari Badan Legislatif atau Balik DPR yang pada hari Kamis 9 Desember itu mengubah peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR demi memberikan landasan hukum bagi penetapan pansus rancangan undang-undang IKN yang jelas telah menerabas ketentuan yang diatur di dalam tata tertib DPR sebelumnya. Nah, jadi ceritanya dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 7 Desember 2021 lalu, DPR itu menetapkan pansus RUU IKN beranggotakan 56 orang dan 6 pimpinan. Jelas saja hal ini melanggar ketentuan tatip DPR dalam pasal 104 ayat junto pasal 105 ayat 5 yang mengatur anggota pansus itu maksimal 30 orang. Ya, dan pimpinan 4 orang yang terdiri atas 1 ketua dan 3 wakil ketua. Ya, sudah tahu dengan jumlah yang gemuk ini melanggar tata tertib, Balik DPR kemudian mengakalinya dengan mengubah tatip, ya, pada hari Kamis 9 Desember 2021. Adapun 2 materi baru yang ditambahkan di tatip DPR, yakni pertama, pasal 104 ayat 2 dan ayat 3 itu disisipkan diantaranya 1 ayat, yaitu ayat 2A yang berbunyi jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketetapan rapat paripurna DPR. Ini yang pertama. Nah, kalau yang kedua, di antara pasal 105 ayat 2 dan ayat 3 disisipkan 1 ayat, yaitu ayat 2A yang berbunyi jumlah pimpinan panitia khusus sebagaimana pada ayat 2 dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketetapan rapat paripurna DPR. Nah, inilah keanehannya. Lalu untuk melegalisasi keputusan paripurna yang melanggar tata tertib sebelumnya di bab mengenai ketentuan penutup diatur agar tambahan ayat dalam pasal-pasal tersebut berlaku surut. Ini luar biasa, ya. Yang mengherankannya untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pansus RUU IKN, Balik DPR dengan seenaknya mengubah tatip 2 hari berselang atau pada hari Kamis 9 Desember 2021 yang hanya melalui rapat pleno, bukan rapat paripurna. Nah, apa yang telah dilakukan DPR dengan mengubah tatip hanya untuk mengesahkan kepanitiaan dalam sebuah rancangan undang-undang tentu saja dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang akhirnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu nasib yang sama bisa saja terjadi dalam RUU IKN. DPR tidak belajar dari kesalahan dalam membuat undang-undang, padahal MK telah memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Salah satunya diakibatkan dari proses pembuatannya yang melanggar aturan. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh DPR demi memutuskan pansus RUU IKN ini. Tindakan balik yang merevisi tatip hanya untuk melegalisasi suatu keputusan sebelumnya yang tidak sesuai tatip sebagai tindakan yang tidak sesuai asas bernegara yang baik. Semestinya nih, jika DPR mengikuti atau benar mengikuti asas bernegara yang baik dan sesuai ketentuan hukum, DPR itu bisa merevisi tatip DPR terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk pansus sesuai kebutuhan pembahasan RUU IKN. Ya, karena dengan melakukan revisi setelah pansus IKN dibentuk, Balik DPR itu telah menabrak etika dan asas berhukum serta bernegara yang baik. Aturan bisa saja diubah-ubah sedemikian mudahnya hanya untuk memenuhi suatu kepentingan tertentu. Idealnya adalah dilakukan rapat paripurna terlebih dulu untuk mencabut penetapan DPR terhadap pansus RUU IKN. Setelah itu rapat paripurna mengesahkan perubahan tatip DPR. Nah, berikutnya adalah setelah tatip disahkan,
baru DPR bisa menetapkan kembali Pansus RUU IKN berdasarkan tatib yang baru disahkan. Yang menariknya, setelah di hari Selasa diumumkan di dalam rapat paripurna kalau anggota Pansus RUU IKN adalah 56 orang. Kemudian di hari Kamis 9 Desember itu ada rapat dari Balik yang akan mengusulkan perubahan tata tertib. Ya, karena keanggotaan yang 56 orang itu melanggar tata tertib DPR seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Mendadak hari ini kemudian muncul berita bahwa Pansus DPR RI terkait dengan RUU IKN itu berjumlah 30 orang katanya. Dan pimpinannya itu hanya 4 orang. Sesuai dengan tatib DPR RI yang berlaku sebelumnya gitu. Ya kan? Nah, sedangkan nama-nama lainnya yang sehingga mencapai 56 orang itu katanya adalah anggota cadangan gitu. Ini kan kemudian menggelitik sekali gitu loh ya. Mengapa hanya selang beda hari ya bisa terjadi dinamika perubahan dan keputusan gitu. Ya, sehingga kita pun bertanya-tanya. Jadi apa yang diputuskan di rapat paripurna hari Selasa? Yang 56 orang itu sebagai anggota Pansus RUU IKN itu hanya perang semata. Ya, kenapa kemudian sekarang mendadak di hari Jumat di tanggal 10 Desember itu katanya hanya 30 orang. Ini rapat paripurna ini forum pengambilan keputusan benar-benar atau ada yang lebih tinggi lagi nih? Lalu keputusan hanya 30 ini dari mana? Kemudian setelah menjadi sorotan publik dan ternyata setelah baru sadar bahwa 56 ini melanggar peraturan, kemudian disampaikan bahwa sebenarnya memang hanya 30 anggota pansus itu dan pimpinannya hanya 4 sesuai dengan tata tertib sebelumnya. Lalu bagaimana ini dengan rilis atau penjelasan yang disampaikan oleh Balik pada hari Kamis tanggal 9 Desember yang menyampaikan akan ada perubahan tatib untuk mengakomodir ya keanggotaan Pansus RUU IKN yang mencapai 56 orang dan 6 orang unsur pimpinannya. Sepertinya bertanggat ini masih akan terus bergulir dalam beberapa hari ke depan. Ya, harapan kita tentunya informasi yang bisa disampaikan ke publik oleh para anggota Dewan Terhormat kita di DPR RI bisa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan lip service semata. Terima kasih.